Bapak, Ibu, saudara-saudari, kaula muda, anak-anak, umat paroki katedral dimanapun berada, semoga saya menjumpai Anda semua dalam keadaan sehat dan selalu riang gembira dalam melaksanakan tugas apa saja di rumah kita masing-masing. Sesuai dengan program pastoral kita tahun 2020, sebenarnya ada sekian banyak kegiatan yang harus kita lakukan. Tetapi apa mau dikata, kita tidak bisa melakukan semuanya itu. Ada yang tunda dilaksanakan, ada yang mungkin batal dilakukan. Berhubungan dengan COVID-19 dan juga protokol pemerintah, dilanjutkan pula dengan himbauan oleh Yang Mulia Bapak Uskup supaya segala sesuatu dilakukan di rumah, termasuk berkumpul bersama di gereja dalam perayaan Ekaristi maupun dalam doa-doa bersama di lingkungan KBG. Kita semua kembali ke rumah. Kami kemudian duduk berpikir bersama tim pastor apa yang perlu kita lakukan supaya ada sesuatu yang boleh kita buat bersama dengan umat, dan umat tidak menjauhkan diri dari gereja, tidak menjauhkan diri dari persekutuan bersama. Untuk itu kita memutuskan bersama kegiatan yang berhubungan dengan persekutuan sebagai gereja umat Allah, seperti paroki dan juga seperti keluarga sebagai eklesia domestika. Maka kita pun melakukan kegiatan seperti menghadirkan simbol-simbol liturgis dan devosi. Kita juga menghadirkan di sana berbagai macam tindakan rohani, yaitu menghadirkan lembaran-lembaran doa, himbauan-himbauan, dan juga sekian hal yang membuat umat semakin menyadari bahwa situasi seperti ini tidak membuat umat merasa terpuruk, tetapi semakin hari semakin dikuatkan, karena kekuatan itu kita peroleh dari Tuhan sendiri. Bersama tim pastor dan juga Dewan Pastoral Paroki, kami kemudian mengajak kita sama-sama untuk melakukan beberapa kegiatan. Pada Minggu Palem, kami coba memberkati daun-daun palem dan membagi itu kepada seluruh umat sebagai simbol kita merayakan Yesus masuk kota Yerusalem dengan daun-daun palem di tangan kita. Dan itu sudah kita berkati dan beri kepada umat kita di keluarga-keluarga. Selain itu juga mengingatkan kita pada devosi teristimewa pada Rabu Trewa, yaitu peristiwa lamentasi. Kita mengajak konfreria untuk kembali membuat refleksi terhadap lamentasi itu dengan menyanyikan dan juga diakhiri dengan Ovos Omnes, untuk mengingatkan kembali kita akan devosi kita dan sebagai sebuah tradisi yang sudah mendarah daging untuk umat di Nagi tercinta ini. Kami pun juga menyadari bahwa masuk pada Tri Hari Suci sebagai puncak dari seluruh pekan suci, yaitu pada Kamis Putih. Kita mengadakan kegiatan Kamis Putih yang diawali dengan pemberkatan minyak, karena sebagai pusat keuskupan gereja katedral tetap melakukan hal ini yang dipimpin oleh Yang Mulia Bapak Uskup dengan pemberkatan minyak dan juga pembaharuan janji imamat untuk para imam keuskupan Larantuka. Dilanjutkan pula dengan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan misa perjamuan malam terakhir, dan kita lakukan itu di rumah kita masing-masing yang dipandu dari gereja katedral, live streaming dan juga melalui pengeras suara di lingkungan-lingkungan di dalam paroki ini.
Dilanjutkan pula dengan kegiatan adorasi bersama. Kegiatan dalam Kamis Putih ini mengingatkan kita akan perjamuan malam terakhir dan karya pelayanan yang diberikan oleh Yesus agar kita semakin dikuatkan di keluarga kita, walaupun hanya dibuat di dalam rumah, tetapi adorasi tetap dipandu dari gereja dengan bahan yang dibagikan kepada keluarga-keluarga dengan tema-tema khusus sesuai dengan apa yang kita alami sekarang. Ketika masuk Jumat Agung, ada satu situasi yang lain sama sekali. Situasi yang sungguh sangat menyedihkan. Tidak berbiasa seperti tahun-tahun sebelumnya. Tetapi itulah situasi kita. Ada kesedihan di sana meliputi seluruh umat di paroki ini karena tradisi yang menjadi berbiasa tidak kita lakukan. Namun kami mencari akal dengan menghadirkan kegiatan rohani, yaitu jalan salib di luar, di tempat yang hijau, untuk menghadirkan rahmat dan kasih Tuhan melalui peristiwa jalan salib itu, dengan menggunakan teks yang juga sama digunakan oleh Paus Fransiskus di Roma. Dan pada sore hari jam 3 yang dipimpin oleh Yang Mulia Bapak Uskup, pusat kegiatan terjadi di gereja, cium salib, doa umat meriah, dan kegiatan-kegiatan ibadat Jumat Agung seperti biasa, dan umat mengikutinya dari rumah masing-masing. Satu hal yang kita ingatkan untuk umat adalah ketika cium salib, walaupun tidak dilakukan di gereja, kita mengharapkan keluarga-keluarga anggota umat Allah juga melakukan pengucupan salib di rumah masing-masing. Dan ketika masuk pada hari raya, hari Sabtu Santo, Sabtu Paskah, di mana kita juga menyiapkan air berkat untuk keluarga, lilin Paskah untuk keluarga. Inilah simbol yang sebenarnya menghadirkan peristiwa kebangkitan Tuhan dan juga mengingatkan kita akan peristiwa pembaptisan. Maka air berkat yang disiapkan oleh paroki itu digunakan juga dalam upacara pembaharuan janji baptis, dan juga lilin Paskah sebagai terang Kristus yang hadir di keluarga-keluarga. Simbol-simbol yang coba dihadirkan oleh kami sebagai tim pastor dan Dewan Pastoral Paroki untuk umat, semuanya itu hanya juga mau mengajak umat untuk kembali membangun kehidupan persekutuan sebagai gereja paroki, tetapi lebih dari itu membangun persekutuan sebagai gereja rumah tangga, Ecclesia Domestika. Saudaraku terkasih, selama Oktav Paskah, tim pastor juga mempertimbangkan untuk memberikan komuni untuk umat di paroki ini dengan beberapa catatan. Perayaan Ekaristi di setiap lingkungan live streaming dan juga melalui pengeras suara, dan semua umat diajak di rumah masing-masing dengan tempat rohaninya merayakan perayaan Ekaristi dari kapela atau gereja. Catatan yang lain, dalam pembagian komuni kita juga bekerja sama dengan pihak keamanan, pemerintah yang mengetahui kegiatan ini dan menjaga proses kegiatan ini berlangsung. Juga kita tetap menyadari bahwa Komuni Kudus adalah kegiatan rohani yang sakral. Maka perjalanan untuk pembagian komuni senantiasa dijaga kesakralannya. Semua umat berdiri di lorong dengan menjaga kesakralan agar dapat menerima Komuni Kudus sebagai sebuah kerinduan yang mereka harapkan. Juga kita dalam pembagian komuni mengingatkan umat sesuai dengan protokol pemerintah, yaitu semua umat ketika mau komuni baru keluar dari rumah
lalu berdiri 1-2 meter, mencuci tangan, dan mengenakan masker, agar seluruh proses itu berjalan sesuai dengan apa yang ditegaskan oleh pemerintah kepada kita semua. Sekali lagi kami selalu tetap mentaati apa yang menjadi keputusan Yang Mulia Bapak Uskup, yaitu ada di rumah dalam seluruh kegiatan. Dan yang kedua tentu menghormati dan mentaati apa yang diputuskan oleh pemerintah, dan senantiasa menjawab kerinduan umat dengan cara seperti ini, yaitu membagikan komuni hanya 1 kali dalam proses COVID yang sementara berlangsung ini. Lalu dalam seluruh rangkaian kegiatan itu, kita juga menyadari bahwa kita perlu bergembira. Dalam kegembiraan itu kita menghadirkan tagar yang juga selalu diingatkan oleh Paus Fransiskus, jangan lupa bahagia. Tagar itu menjadi tagar untuk umat paroki ini yang senantiasa kita ulang dengan menambahkan, jangan lupa bahagia dan berdirilah teguh dalam iman. Dengan cara demikian, kita hanya mau menyapa umat kita agar senantiasa membangun persekutuan secara paroki dan juga persekutuan sebagai umat di keluarga-keluarga sebagai Ecclesia Domestica. Tetapi perlu diingat hal ini yang perlu saya tegaskan, yaitu keluarga sebagai Ecclesia Domestica, sarana yang dibuat dari paroki, itu hanyalah cara yang mengajak umat untuk senantiasa membangun kehidupan iman. Sedangkan yang paling utama yang harus dilakukan oleh umat selama masa pandemi dan seterusnya adalah membangun Ecclesia Domestica dengan berdoa dalam keluarga, makan bersama dalam keluarga, baca kitab suci dalam keluarga, bahkan bekerja bersama-sama di dalam keluarga, dan senantiasa taat pada aturan pemerintah yang senantiasa kita ulang setiap kali perayaan Ekaristi. Nah, dengan cara inilah kita berusaha supaya kita boleh memutuskan mata rantai COVID-19 itu sendiri. Dan untuk merangkaikan semuanya itu, kami berenam sebagai pastor yang melayani selama COVID ini, kami membuat satu lagu sederhana yang dibuat oleh Payos Uran sebagai seksi liturgi di paroki ini, dan juga ditolong oleh OMK. Kemudian kami coba mewartakan itu dengan gerak dan lagu. Walaupun suara kadang kurang beres sana sini dengan gerak yang tidak tepat, tetapi itu cara kami yang kami mau buat untuk umat supaya tetap merasa gembira, tidak merasa kecil hati, tidak merasa kurang hati, bahkan terlebur dalam situasi kesedihan, tetapi selalu mengalami kegembiraan. Dan kita percaya, harus selalu percaya bahwa kita senantiasa dilindungi oleh Tuhan. Maka kita berlindung di bawah apa yang dikatakan oleh pemazmur, dengan kepaknya Tuhan akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut menghadap penyakit menular yang mengamuk. Mazmur 91:4-6 paling kurang juga menjadi kekuatan rohani bagi seluruh umat di paroki ini. Ini yang boleh saya sampaikan kepada umat Allah semua, baik umat Allah di paroki ini maupun umat Allah yang mungkin sementara berada di tempat lain. Dan jangan lupa senantiasa kegiatan katekese kita hadirkan untuk menghadirkan kekuatan rohani melalui belajar bersama di rumah. Kalau anak sekolah dia belajar dari guru yang diberikan oleh guru, kita orang Katolik kami coba hadirkan katekese supaya
pengetahuan dan juga kekuatan rohani selalu kita hidupkan di dalam keluarga. Akhir sekata saya hanya ingin ingatkan ini kepada umat Allah semua. Ada live streaming, ada bahan yang kami kirim, ada simbol-simbol rohani yang diberi dari paroki. Tetapi ingat, umat Allah, gereja umat Allah itu dimulai dari persekutuan keluarga. Maka eklesia domestika harus tetap dimulai dari keluarga. Semuanya itu hanyalah sarana untuk membantu kita. Dan kekuatan yang paling utama adalah doa dalam keluarga. Jangan lupa doa rosario dalam keluarga. Jangan lupa baca kitab suci dalam keluarga. Jangan lupa kerja sama-sama, makan sama-sama, dan melakukan berbagai macam kegiatan keluarga secara bersama-sama. Semoga Tuhan, Tuan Deo, Ama Bunda, Tuan Ma, Tuan Ana, kekalindo toran semua. Jangan lupa bahagia, berdirilah teguh dalam iman. Tapi kita di rumah dituntut jadi seorang imam juga. Iman kita juga diuji.